Bukan tugas mudah, tapi bukan tugas yang mustahil. Apa gagasan terbesar seorang Kang Eka untuk Kota Bogor? Knowledge without adab gitu ya. Iya, Useless gitu kalau menurut useless. saya. Saya pengen Bogor tuh jadi kayak dulu lagi gitu, bersih, sungainya bersih. Sekarang udah mulai terus panas tuh sekarang. Kita kan tidak bisa membuat semua orang kaya. Iya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk membuat semua orang tidak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di Kota Bogor bersama calon wakil wali kota yang akan menemani Dr. Rendra, yaitu Kang Eka Maulana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sangat sibuk kali ya kegiatan sekarang. Sibuk ya, apalagi ini kan mendekati akhir, jadi dipadat-padatin lah Alhamdulillah. semaksimal mungkin. Makasih udah mau bincang-bincang nih Kang Eka. Oh sama-sama. Saya juga terima kasih banyak udah diajakin bincang. Kang Eka, dulu saya main ke Bogor, lihat baliho kan. Tuh. Kang Eka calon wali kota, Dr. Rendra pun sama. Nah sekarang Dr. Rendra wali kota, Kang Eka wakil. Betul. Ini gimana ceritanya? Panjang sih ceritanya itu ya, banyak proses. Proses politik, proses berpikir juga yang cukup panjang. Tapi poinnya begini, awal saya maju memang saya tidak mau jadi wakil tadi. Tapi begitu pertama kali saya ketemu Dr. Rendra di salah satu partai di Bandung, kita sempat ngobrol sedikit, lalu ada pertemuan-pertemuan berikutnya, saya melihat beliau ini orangnya yang tulus. Jadi memang betul-betul mau memperjuangkan warga Kota Bogor. Nah jadi dari situ begitu kami melihat survei internal kami, kalau saya maju jadi wali kota, karena saya kan salah satu yang paling terakhir muncul, memang akhirnya tidak relevan. Jadi waktu itu saya putuskan saya mau maju menjadi wakil, tapi hanya jadi wakilnya Dr. Rendra. Oh nggak mau yang lain? Karena saya melihat beliau yang paling siap dan tulus ya untuk jadi wali kota Bogor. Oh itu ya, kliknya di situ ya, Betul, yang paling tulus gitu menurut Kang Eka. Iya. Nah Kang Eka, jauh sebelum mencalonkan, terus mungkin ada keresahan nih yang dirasakan di Kota Bogor. Pasti. Dalam hati mungkin ya, masa ada keresahan seperti ini nggak beres-beres gitu. Kalau gua jadi pemimpin Kota Bogor bakal beres. Nah kira-kira ada nggak sih keresahan-keresahan kayak gitu yang istilahnya itu kayak pembiaran gitu di Kota Bogor? Ya problem semua kota tuh hampir sama. Jadi kita selalu berkutat di permasalahan yang sama yang narasinya selalu dibangun setiap 5 tahunan sekali, tapi seolah tidak pernah ada solusi yang permanen gitu. Jadi tidak ada sistem yang baik yang diciptakan yang bisa sustain. Saya selalu kasih contoh tuh KAI zamannya Pak Ignatius Jonan. KAI itu dulu kereta itu mungkin orang berpikir nggak akan ada yang pernah bisa rubah. Orang naik di atas dan lain-lain, kumuh gitu, karena sulit sekali kan. Tapi begitu beliau jadi, beliau bisa transformasi itu. Walaupun saya sering nonton seminar beliau itu, beliau juga bilang bukan tugas mudah, tapi bukan tugas yang mustahil. Jadi saya percaya selalu ada jalan. Nah, kalau di Kota Bogor, kalau kita mau bicara spesifik masalahnya apa, sebetulnya kalau saya melihat satu ya yang belum terselesaikan dari dulu itu soal pengangguran dan pengembangan UMKM. Pengangguran dan pengembangan UMKM. Sebetulnya masih banyak masalah lain. Contoh pengelolaan sampah. Kemacetan mungkin ya? Iya, kemacetan jadi satu masalah. Apalagi di Kota Bogor yang saya tahu 3 tahun terakhir, itu penambahan ruas jalan juga sangat sedikit sekali. Malah yang cukup tinggi itu penambahan trotoar. Iya, jadi ya bagus. Itu sebetulnya untuk shifting gitu, habitnya masyarakat yang tadinya naik kendaraan umum bisa jalan kaki kan. Iya. Tapi kan itu memang butuh proses yang cukup panjang. Kalau itu bisa berjalan dua-duanya sih bagus. Saya tidak mengkritisi penambahan trotoarnya untuk merubah habit masyarakat. Tapi di sisi lain penambahan ruas jalan rayanya sedikit sekali. Berarti yang saya tangkap itu ketika Kang Eka kelak menjadi pemimpin akan membereskan UMKM tadi ya. Terus peningkatan pengangguran ya. Itu yang dua tadi saya dengar. Bukan peningkatan pengangguran, justru menekan tingkat pengangguran. Iya betul. Mungkin karena terlalu banyak masalah kita bahas spesifik satu soal UMKM. UMKM itu selalu sekarang lihat di semua debat itu solusinya pasti hanya modal dan modal. Padahal menurut saya
dikasih modal tanpa knowledge itu akan sia-sia. Oke. Karena pengalaman saya sendiri begitu saya turun belusukan ke masyarakat, kan banyak Pak modal untuk UMKM. Saya bilang begini, ibu saya kasih 5 juta. Bisa nggak gitu ya? Mau jadi apa? Bingung dia. Bingung deh. 5 juta mau dibesarkan, usahanya mau jadi apa? Ada yang bilangnya Pak kita beli bahan baku, sekarang penjualan ibu berapa? Kan untuk meningkatkan penjualan itu kan bukan hal yang mudah. Kalau salesnya sekarang misalkan 1 juta, dia minta 5 juta berharap akan ada kenaikan sales 100% jadi 2 juta. Tapi sekarang sebetulnya demand-nya belum sebanyak itu. Itu kan juga jadi nggak masuk akal untuk kita kasih modal. Jadi paling tidak mereka punya knowledge dulu untuk gimana caranya scaling bisnisnya mereka. Jadi menurut saya problemnya 3. 1, knowledge. Yang kedua itu adalah capital, modal. Lalu yang ketiga itu soal networking atau privilege lah. Kayak sesederhana kita mau cari packaging yang murah kayak produk-produk yang ada di minimarket, mereka nggak tahu tuh aksesnya kemana, harganya berapa dan di mana. Itu kan yang punya akses itu semua sebetulnya government, Pak. Iya. Itu yang dirasakan keresahan di Kota Bogor oleh Kang Eka. Betul. Sehingga memantik untuk maju. Iya, karena kita juga kan pelaku juga di UMKM. Iya, jadi latar belakangnya pengusaha ini teman-teman. Iya. Ya Kang Eka ya. Betul. Jadi ya kalau kita di bisnis pasti teman-temannya juga sama-sama lingkungannya di bisnis. Dan itu adalah salah satu keresahan kita lah. Nah, Kang Eka, Insinyur Soekarno, Bung Hatta mempunyai gagasan waktu dulu kan untuk melepaskan Indonesia dari penjajahan. Betul. Terus lalu diwujudkan oleh perjuangan dengan perjuangan yang panjang sehingga Indonesia merdeka. Lalu ada Ki Hajar Dewantara pun sama ingin memajukan SDM masyarakat Indonesia dengan pendidikan kan, itu mempunyai gagasan yang besar. B.J. Habibie pun sama, ingin ke Indonesia membuat pesawat untuk menghubungkan Indonesia yang berpulau-pulau dengan pesawat. Nah, Kang Eka, apa gagasan terbesar seorang Kang Eka untuk Kota Bogor? Ya, kalau satu gagasan ya, satu gagasan dari semua permasalahan itu sebetulnya kalau saya ngelihat itu adalah human resource development. Jadi ke situ karena begini, kita mau ngomongin banjir, pasti nanti ujung-ujungnya nyambung dengan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tadi kita ngomongin UMKM, butuh knowledge berarti kan ya, develop lagi ke human resource. Capital nomor 2 tadi ya. Betul. Kita ngomongin angkot itu kan bukan jumlahnya, tapi tidak disiplinnya supir angkot. Balik lagi ke human resource lagi, soal development. Nah, itu menurut saya memang paling utama. Jadi sejalan sebetulnya dengan Bung Karno, dengan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu kan membentuk kita, iya kan. Memang edukasi itu jangan pernah lelah. Jadi jangan sekali kita mengedukasi terus berharap besoknya instan langsung jadi, kan nggak begitu juga. Jadi ya satu akan edukasi, yang kedua kita akan harus jadi role model juga. Edukasi ini jadi role model. Iya, kalau kitanya ngelarang mereka untuk buang sampah sembarangan, lalu kitanya sendiri buang sampah sembarangan kan nonsense jadinya kan. Berarti yang saya tangkap ini gagasannya untuk Kota Bogor itu membangun SDM. Betul. Fokus pada SDM. Iya, untuk kan kalau diminta satu gagasan untuk semua permasalahan, menurut saya di situ yang paling yang paling fundamental. Ini menarik nih teman-teman. Saya selalu menganalogikan gini, Kang Eka. Handphone punya fitur dasar wajib itu bisa nangkap sinyal, terus bisa telepon, bisa SMS kan. Nah, dari fitur wajib itu membawa handphone itu bisa menjawab tantangan masa depan. Dari fitur itu, lalu fitur tambahannya mulai sekarang kan kayak touchscreen, terus bisa kamera segala macam, fitur tambahan untuk menjawab masa depan lah. Nah, kira-kira menurut Kang Eka karena SDM tadi, apa fitur wajib dasar yang dirasa hilang di Kota Bogor ini, Kang Eka? Adab, akhlak, dan etik. Akhlak dan etik. Itu yang dirasa oleh... Enggak, kalau kita bicara basic development untuk kita ya, pasti kan ke mental dulu. Jadi kalau tadi dipakai analogi fitur-fitur di handphone, yang basic harus dimiliki di situ dulu. Berarti gagasan besarnya SDM itu dibangun dengan dasar akhlak dan etik dulu ya? Betul. Itu karena gini, knowledge without adab gitu ya. Iya, benar. Nah, itu teman-teman menarik. Nah, sebelum masuk kepada visi misi dan program,
IPM Kota Bogor. Saya tahu tahun 2023 itu menurut BPS itu umur harapan hidup 75,52 tahun. Lalu RLS rata-rata lama sekolah Kota Bogor itu 10,64 tahun. Lulus SMP, SMA belum tentu, teman-teman. Lalu pengeluaran per kapita per tahunnya itu 12.656.000 per tahun, itu tahun 2023. Sekarang 2024, nanti ketika terpilih Kang Eka, insya Allah itu 2025 ya mulai start. Nah, Indonesia emas 2045. Butuh kekuatan di 3 lini kan. Pendidikan, kesehatan, perekonomian. Kang Eka latar belakangnya pengusaha. Perekonomian nih kuat nih. Saya rasa tadi omongan pertama juga, wah tentang ekonomi, UMKM segala macam. Dr. Rahendra latar belakangnya kesehatan, seorang dokter ya. Dan seorang dosen. Seorang dosen. Ada satu lagi, seorang dosen. Dulu dosen. Tapi sekarang sudah resign karena dia dosennya di Universitas Negeri, jadi harus keluar ya. Nah, ini kan dokter kesehatan yang saya tahu, dokter kesehatan, Kang Eka pengusaha perekonomian. Nah, ada satu unsur yang agak kurang menurut saya di unsur pendidikan. Nah, itu udah kejawab tadi. Dokternya dosen. Itu dokternya dosen. Oh, berarti multi talent ya. Jadi ya kalau itu ya. Saya jawab salah satu alasan saya juga kenapa mau memilih Dr. Rahendra untuk mendampingi Dr. Rahendra. Ya karena beliau itu hampir lengkap. Gitu. Bahkan beliau juga seorang entrepreneur. Jadi ya pebisnis juga. Pebisnis juga, seorang profesional, seorang dokter dan sempat jadi dosen dan cukup lama loh. Bukan waktu yang sebentar. Cuma saya lupa ya waktunya berapa. Jadi kita concern terhadap pendidikan. Tapi mungkin kalau saya boleh cerita, concern terhadap pendidikan itu saya dan dokter itu dari dua perspektif yang berbeda. Gimana tuh? Jadi begini, kalau dokter itu dia bisa sukses sampai sejauh ini, dia ngerasa karena pendidikan yang diraih sebanyak-banyaknya. Jadi dia semua orang harus punya pendidikan yang tinggi agar bisa meraih apa yang mereka impikan. Nah di sisi lain, saya ini kan dulu ayah saya meninggal saya umur 7 tahun. Jadi ibu saya menjanda sampai hari ini. Ayah saya itu memang dulu juga seorang politisi, seorang tokoh ya, pendiri salah satu organisasi kepemudaan di Jawa Barat yang paling tua, Angkatan Muda Siliwangi. Angkatan Muda Siliwangi, ayah pendirinya? Salah satu pendiri. Tapi memang semenjak beliau meninggal umur saya 7 tahun, saya tidak pernah berkecimpung di dunia politik. Jadi saya baru berkecimpung di dunia politik itu ya sekarang di pilkada ini. Nah, orang tua saya, ibu saya itu sendirian menjanda sampai hari ini. Mungkin karena ibu saya terlalu mencintai saya kali ya, jadi tidak bisa ke lain hati. Nah, tapi ya ada konsekuensinya adalah kami kesulitan secara ekonomi. Jadi setiap saya kuliah, saya harus 2 semester saya harus berhenti. Lalu saya coba lagi kuliah di Bogor, di Pakuan. Saya kuliah di Pakuan, lalu saya pindah ke Unikom di Bandung tahun 2005, saya nggak salah. 2 tahun ibu saya bilang kalau kamu lanjut kuliah, adik-adik kamu nggak bisa selesai nih. Akhirnya udah saya mutusin, saya berhenti. Saya sempat kerja, sempat masuk di Greenpeace setahun lebih. Terus saya sempat jualan hotdog gitu di wrapping. Jadi saya 3:30 subuh wrapping hotdog, antar ke sekolah-sekolah. Nanti jam 3:30 sore saya ambil. Lumayan waktu itu bisa dapat 700.000 lah. Waktu itu saya belum punya anak atau sudah punya anak. Itu tahun berapa itu kira-kira? Itu mungkin sekitar 2007 ya. 2007 sampai akhirnya ada temen ngajakin bantuin dia di perusahaan advertisingnya. Saya sekalian belajar. Saya belajar di situ 4 tahun, lalu saya resign. Saya sempat buat dari situ, karena saya keinginan bisnisnya cukup tinggi kan. Saya bikin bisnis outsourcing di Surabaya itu ngerjain untuk Pakuan Group. Lalu balik, ya memang harus ketarik-tarik sama advertising, ya udah balik lagi ke dunia advertising sampai hari ini. Jadi ya saya di media strategik dan media buying lah, lebih tepatnya mungkin. Gitu teman-teman. Pengusaha advertising nih Kang Eka nih ternyata. Nah, pelajaran yang bisa diambil tadi kan soal perspektif pendidikan ya. Jadi kalau saya akhirnya mengejar ketertinggalan saya itu karena saya tidak bisa menyelesaikan kuliah. Itu saya, alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk membaca buku. Jadi saya senang membaca buku. Jadi saya banyak sekali membaca buku dan alhamdulillah kalau saya lihat hari ini sih mungkin
eh, saya diberi kemudahan itu untuk Allah, jadi tidak bodoh-bodoh amat. Bodo amat ya. Kalau saya sih menyarankan anak-anak kuliah terus belajar yang benar, karena belum tentu semua orang Iya sama. bisa mengalami fase yang sama atau Beda bisa cerita. bertahan dengan hidup yang struggle sekali. Gitu. Dan di saat kita butuh, memang belajar itu pasti langsung masuk. Karena semua yang saya baca itu saya ngerasa saya butuh. Jadi yang saya pelajari itu masuk. Beda sama kita sekolah, kita belajar ngerasa kita nggak butuh kan, jadi susah masuk ke kepala. Jadi alhamdulillah di situ. Nah itu teman-teman. Nah Kang Eka sama Dr. Hendra ini punya visi misi untuk makmur dan sejahtera, membangun Kota Bogor di berbagai aspek, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, keamanan, dan transportasi. Ada beberapa program dari paslon Dr. Hendra dan Kang Eka Maulana, seperti Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan, Pusat Daur Ulang setiap kelurahan, lalu ada berobat gratis pakai KTP. Ini hampir semua nih paslon ada perasaannya berobat KTP. Subsidi sekolah swasta, alun kampung, terus ada rumah teduh itu ya, teduh di jalan itu ya? Iya, tempat berteduh ya, shelter. Nah, jauh sebelum kita masuk ke program-program, Kak Eka, ini kan saya rasa semua programnya untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Betul, ya, pasti. Nah, makmur dan sejahtera ini menurut Kang Eka itu seperti apa sih? Kalau makmur dan sejahtera mungkin itu interpretasinya akan beda-beda ya. Tapi kalau kita melihat yang paling matriks paling bawahnya aja gitu, yang paling fundamental yang menurut saya makmur dan sejahtera itu paling tidak dia terlepas dari kegelisahan dia untuk basic needs atau kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar. Jadi di saat dia sudah tidak gelisah dan resah untuk memenuhi kebutuhan dasar dia, mungkin bisa dikatakan bahwa mereka ini sudah cukup makmur. Makmur dan sejahtera. Kan itu yang kita kan tidak bisa membuat semua orang kaya. Iya. Tapi paling tidak kita berusaha untuk membuat semua orang tidak susah. Dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Betul. Ya. Oke. Lalu ada program berobat gratis pakai KTP nih, Kang Eka. Ini semua paslon entah di Bogor, di Sukabumi, Cianjur pun sama ya. Ada di kemarin tuh ada kartu Bogor Sakti kalau salah. Tetap itu KTP juga. Betul. Nah, ini berobat gratis pakai KTP itu gimmick atau gimana sih Kang Eka? Ini misalnya saya sakit nih, harus berobat ke rumah sakit, terus diperiksa, dikasih obat. Kalau perlu dioperasi, terus pulang ke rumah sehat, itu gratis semua. Bagaimana? Iya, jadi begini, semangatnya adalah universal health coverage kita memang sudah 100% UHC-nya. Tapi problemnya di BPJS sendiri itu kalau saya nggak salah ada 18% yang nunggak. Oke. Nah, once mereka amit-amit terkena penyakit sakit dan harus masuk rumah sakit, biasanya itu diminta untuk melunasi dulu tunggakannya. Ya. Nah, ini kan menurut saya ya agak zolim. Keburu. Iya, ya kita nggak tahu lah. Orang kita aja kalau demam, masuk angin gitu, atau agak meriang udah beberapa hari datang ke rumah sakit, boro-boro mikirin ngelunasin. Badan kita nggak enak, jadi apalagi harus tanda tangan ABC, dia harus administrasi. Nah, semangat awalnya begitu. Jadi paling tidak, yang sakit datang ke rumah sakit langsung ditangani. Oke. Terus yang kedua, lebih egaliter menurut kami, karena pada akhirnya semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi dan kita juga akan cek nanti soal fasilitas, jangan ada lagi pilih-pilih antara pasien yang BPJS atau nanti ke depan dengan KTP dengan yang non itu. Jadi mereka semua warga negara Indonesia, mereka semua juga punya hak yang sama dan dari pihak rumah sakit itu wajib memberikan servis yang sama juga terhadap mereka. Jadi harapannya dengan berobat, kayak misalnya kemarin ada satu case ya, satu contoh, ada ibu harus dioperasi kista. Waktu saya belusukan dia cerita sambil nangis, dia harus dioperasi kista, suaminya baru resign atau di PHK. Nah dia takut BPJS dia akhirnya tidak aktif. Ya. Dia mau pindah ke PBI itu yang dari APBD, mau pindah ke PBI harus dirawat dulu. Nah sedangkan dia mau dirawat nggak ada duit. Jadi kayak ayam dulu apa telur dulu. Jadi kasihan dia kebingungan saya harus gimana. Akhirnya alhamdulillah kita bantu, Kang Felix yang bantu waktu itu, Masya Allah. Dari tim kita juga, dan bisa selesai.
Nah kan kebingungan-kebingungan ini ke depan kalau bisa berobat menggunakan KTP nggak harus terjadi kan? Iya kan? Kan kasihan tidak semua orang bisa mencari way out mungkin yang sama dengan kita karena kan ya network privilege juga beda-beda. Nah kalau KTP akhirnya kita punya privilege yang sama. Gitu. Oh itu arahnya. Betul. Peningkatan pelayanan di situ terus membantu masyarakat masalah administrasi ya. Betul. Jadi orang sakit ya udah dirawat aja administrasi biar pemerintah gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Berobat gratis itu teman-teman. Nah, Kang Eka kan berlatar belakang pengusaha nih. Di mana-mana yang saya tahu pengusaha itu cari untung, Kang Eka. Nggak mau rugi kan? Pasti. Nah, ini Kang Eka ini pengusaha yang mencalonkan sebagai wakil wali kota. Nah, apa yang beda Kang Eka sebagai pengusaha dan Kang Eka sebagai wali kota jika terpilih nanti? Apa yang membedakan ya wakil wali kota? Sama-sama cari untung. Oh, sama-sama cari untung. Oke. Kalau pengusaha kita cari untungnya di dunia. Ini kita cari untung di akhirat. Oke. Di akhirat. Iya, karena kan modalnya pengabdian, modalnya kebaikan. Berharap ya kita mendapatkan timbal balik kebaikan yang lebih besar buat bekal mati nanti gitu. Kalau saya sesederhana itu, mungkin terdengar naif, tapi memang that's the only reason kalau menurut saya. Iya. That's the only reason. Benar nih, yakin nih, Kang Eka? Insya Allah. Nah, Kang Eka, ada program lagi pusat daur ulang di setiap kelurahan ya. Apa yang melandasi latar belakangi program ini sih? Jadi gini, saya kan tadi cerita saya pernah di Greenpeace ya. Jadi saya melihat pengelolaan sampah itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru atau canggih atau apa sophisticated gitu, enggak. Itu sudah ada dari zaman saya di Greenpeace pengelolaan sampah itu. Nah, saya herannya mungkin saya belum paham tentang repotnya birokrasi dan lain-lain. Tapi saya yakin kalau memang kita willing to do it gitu ya, itu akan bisa berjalan. Kan sesimpel misalkan kita sekarang nih, Kota Bogor menghasilkan 650 ton sampah sehari. Sedangkan yang dibuang ke TPA itu hanya 500 ton. Berarti ada 150 ton yang berserakan. Yang akhirnya mungkin itu dibuang ke sungai, ke parit dan lain-lain. Dibakar lah. Nah, kalau kita bisa punya tempat daur ulang itu di setiap kelurahan dan warga nanti sudah habitnya sudah berubah gitu, karena kan kita akan edukasi terus-menerus. Mereka memilah sampah dari organik dan non-organik itu kan akan lebih mudah kalau kita taruhnya di kelurahan daripada kita buat suatu tempat daur ulang yang besar, sentralistik gitu ya. Itu akan lebih sulit untuk memilah-milahnya. Jadi dari situ. Dan harapan kami juga itu justru bisa mendatangkan bukan hanya mengeliminir cost kita untuk memproses dan mengelola sampah yang saya mungkin nilainya 600 sampai 800 juta ya kalau nggak salah sekarang yang dikeluarkan itu per bulan. Kan kalau kita bisa mengeliminir itu aja berarti kalau anggaplah 600 juta berarti 7,2 miliar setahun. Itu nanti hasilnya dari daur ulang itu bisa menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis, justru bisa mendatangkan penghasilan untuk daerah yang pasti akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan warga Bogor juga. Saya pengen Bogor tuh jadi kayak dulu lagi gitu, bersih, sungainya bersih. Sekarang udah mulai panas tuh sekarang. Panas karena RTH kita juga sedikit, kita tuh terbantu sama kebun raya. Jadi kalau nggak ada kebun raya kayaknya panas sekali. Panas pisan. Teman-teman kalau yang ngerasain kecil di Bogor tahun 90-an, terus datang lagi ke Bogor sekarang tahun 2024, beda jauh. Pasti. Udah nggak ada embun sekarang di Bogor. Ya, dulu banyak embun, sekarang nggak. Dulu saya waktu kecil kan suka pipis di pipis di halaman ya. Suka ada uapnya tuh gitu. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Nah, Kang Eka, terkadang nih wali kota sama wakil ketika sebelum masa kampanye ya memang sih wajar ya. Kayak gampang lah ditemui, nggak ada sekat lah sama masyarakat lah. Nah, kadang-kadang ketika terpilih nih udah mulai berbeda nih. Kita maklumi memang kerja mungkin ya. Betul. Beritahu saya dan warga Kota Bogor, indikator seperti apa yang Kang Eka pakai untuk mengetahui bahwa masyarakat Kota Bogor itu puas atau ternyata tidak puas. Lalu, ketika kami tidak puas terhadap kinerja Kang Eka dan Dr. Hendra, kita harus bagaimana sih? Oke. Ya, pertanyaannya. Kalau indikator, ya kita punya approval rate kayak gitu kan. Tapi itu kan kadang-kadang nggak itu juga. Ya itu, tapi kan produk akademis ya. Mungkin ya debatable, tapi ya
Paling itu ya salah satu indikator mungkin yang bisa Acuan dipakai yang ke bisa depan. dipakai ya. Tapi kalau kami ya, saya, Dr. Hendra dan saya, kita kan sebenarnya gini, nanti sibuk apa dan lain-lain tentang skala prioritas. Oke. Jadi kalau memang kita memprioritaskan warga, memprioritaskan masyarakat, pasti yang jadi prioritas dan di kepala kita isinya adalah mereka. Oke. Jadi kalau kita memprioritaskan warga Kota Bogor, mungkin kita akan mengurangi kunjungan-kunjungan yang menurut kami Tidak perlu. Jadi lebih baik kita mengunjungi warga. Dan sama seperti apa yang saya lakukan hari ini, kenapa saya belusukan ketemu warga, Dr. Hendra ngeriung sehat, ngobrol, ya kita bercengkrama, bercandaria gitu sama warga. Sebetulnya dalam upaya mengeliminir gap antara pemimpin dan warganya. Kan sebetulnya yang menyulitkan bukan hanya waktu, tapi gap. Gap itu yang buat warga itu malu untuk mengadu, malu untuk bertanya. Jadi banyak hal di situ. Jadi harapannya dengan belusukan kita ngobrol udah kayak temen aja. Ketika terpilih bakal belusukan juga? Oh harus. Iya. Oke, teman-teman. Karena itu tadi kalau objektif saya tadi kan saya sudah jelaskan, kita memang mencari keuntungan untuk setelah kita mati nanti kan di akhirat kelak. Ya kita juga harus benar-benar kerja sama kayak kita mau cari keuntungan di dunia di bisnis, kita kerjanya juga benar kan. Nah di situ juga harus kerja betul. Karena buat saya beginilah, salah satu role model saya dalam memimpin itu adalah kalau di sejarah Islam itu ada namanya Umar bin Khattab. Jadi selalu ngecek setiap hari warga di Madinah, walaupun saya nggak mungkin bisa begitu. Ngecek setiap hari karena dia takut ada satu warganya yang belum makan, kelaparan. Nah tapi kita kan punya perangkat. Perangkat itu kan semuanya perintahnya ada di tangan kita. Jadi di saat mereka tidak melakukan apa yang kita minta atau ada yang miss, ya pasti akan kita tegur dan kita beri peringatan. Kalau berulang, ya kan kita bisa ganti. Jadi power itu kalau digunakan dengan sebaik-baiknya, pasti akan menguntungkan untuk masyarakat. Selama kita tidak tersandra oleh mereka. Kalau saya sih bisa yakinkan Dr. Hendra. Iya betul. Karena jadi masalah mungkin sejauh ini kita udah jadi rahasia umum. Ada setoran dari bawah ke atas, akhirnya kita juga jadi tersandra. Begitu saya bilang ngapain kalau kita mau cari duit, ya ngapain ke sini. Betul. Jadi pengusaha aja udah. Jadi kita nggak akan tersandra oleh hal-hal seperti itu karena to be honest ya buat saya jatah-jatah kayak gitu tuh menjijikan. Nah terus itu warga, misalnya saya nggak puas nih ternyata Kang Eka jadi nih. Ternyata nggak, ya namanya kita nggak tahu ke depan ya, ternyata ada yang nggak puas. Kita harus bagaimana sih, Kang Eka? Datangnya ke balai kota. Datang. Ya salah satu mungkin yang dulu dilakukan sama Jokowi, Ahok ya waktu itu, setiap pagi dia menerima warga ke situ dan selalu Kang Eka mau terapin itu? Oh iya, bahkan mungkin waktunya nggak hanya pagi. Jadi kan kita ini ada 2 orang ya, ada wali kota dan wakil. Ya nanti kalau saya kan akan fatsun ya sama Pak Wali Kota nanti, tapi saya akan sarankan untuk seperti apa gitu. Jadi menerima keluhan-keluhan warga setiap hari. Oke, itu teman-teman. Mudah-mudahan warga Kota Bogor ketika tidak puas ataupun merasakan keresahan yang belum terselesaikan, bisa langsung datang aja ke bisa. Itu teman-teman. Karena kalau call center apa dan lain-lain kan sudah ada ya. Iya. Ada program subsidi sekolah swasta nih teman-teman. Betul. Jumlah sekolah swasta di Kota Bogor itu ada 1098. Nah, subsidi ini seperti apa sih, Kang? Apa SPP-nya disubsidi, uang pangkal disubsidi, atau bagaimana? Jadi yang kita subsidi, fokus kita sekarang ini adalah SPP-nya. SPP disubsidi? SPP-nya disubsidi, tapi tidak semua sekolah swasta. Tadi mungkin kalau 1000 lebih itu termasuk SD. Kalau subsidi kami nanti fokusnya adalah ke SMP dan SMA. Oke. Jadi kan kalau SD di Kota Bogor nih SD negerinya sudah sangat banyak, 100 lebih. 100-an. Ya 121 saya kalau nggak salah ya. SMP yang SMA yang dikit banget. Ya SMP 22, SMA itu hanya 11. Nah itu kan yang akhirnya jadi kendala orang tua yang secara ekonomi mungkin kurang mampu, tapi anaknya tetap harus sekolah. Mereka masukkan ke sekolah swasta. Akhirnya terbebani dengan SPP setiap bulan. Nah cara kita, kalau kita mau bangun sekolah negeri lagi, butuh waktu yang pertama. Butuh biaya juga cukup besar. Lalu yang ketiga, kita juga nggak boleh membunuh sekolah swasta karena mereka juga sudah membantu pemerintah dalam mencerdaskan warga Kota Bogor. Jadi paling harusnya mereka dijadikan kolaborator. Iya, jadi kita berkolaborasi lah. Nah itu dalam menurut kami solusi yang paling tepat untuk masalah mahalnya biaya pendidikan. Kan sekarang kalau banyak dengar ijazah ditahan, itu salah satunya karena tunggakan SPP. Nah ke depan kalau ini sudah berjalan subsidi sekolah swasta, tunjangan-tunjangan ditahannya ijazah itu harusnya
tidak ada lagi gitu ke Hilang. depannya. Oh itu teman-teman, akhirnya saya juga penasaran kemarin tuh. Sekarang udah terjawab SPP ya. SPP. SPP. Nah, itu besarannya teknis atau bagaimana? Belum ada. Besarannya nanti sebetulnya kita menyesuaikan dengan APBD 2025. Oh, oke. Tapi range-nya mungkin di angka 100 sampai 200 ribu ya. Oh, oke. Kita tidak semua SMP, SMA swasta kita subsidi. Jadi yang menengah ke bawah yang akan kita subsidi. Oh, oke. Kan ada juga yang SPP-nya 7 juta, 8 juta yang nggak perlu lah kita subsidi. Swasta yang ada. Mereka yang harusnya subsidi justru bantu. Nah, Kang Eka selalu menilai kemajuan daerah itu dari SDM warganya. Betul. Sayang sih kalau menurut saya. Terus ada ungkapan korupsi hilang maka Indonesia sejahtera. Itu kan ungkapan itu menilai kesejahteraan kemajuan daerah kan dari pejabatnya nih. Berpendidikan tinggi tapi ujung-ujungnya jadi maling uang rakyat. Nah, ini tanggapan Kang Eka seperti apa? Oh iya, tadi sebetulnya kalau kita bisa menekankan tentang akhlak yang baik gitu ya terhadap mereka. Mereka harusnya kan gini, makanya saya bilang kalau pinter tapi tidak punya akhlak, akhirnya jadi maling gitu kan. Nah, tapi itu kan butuh proses panjang. Karena membenahi mental itu bukan instant proses yang kita sekali klik langsung selesai. Nah, gimana caranya kita mendapatkan kualitas SDM yang baik di lingkungan pemerintah, begitu ya tadi pertanyaannya ya. Kalau menurut saya sih, kalau merit system bisa berjalan dengan baik, merit system. Terus pengawasan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga berjalan dengan baik, kita akan mendapatkan kualitas SDM-SDM yang baik. Either dia memang mau menjadi baik atau dipaksa untuk menjadi baik. Karena sistem itu akan bisa memaksa orang menjadi baik. Nah sekarang problemnya adalah KPI-nya para PNS ini tuh bukan performance basis, tapi kerabat basis, ada omnya di mana, dia cepat naik jabatan. Masukin dong. Iya, akhirnya kan si merit systemnya nggak berjalan dengan baik. Ya. Terus kita berharap outputnya kita punya SDM yang baik, ya nggak mungkin lah Pak. Gitu. Iya. Jadi menurut saya kami dua sisi ini harus dijalankan. Satu adalah meritokrasi, harus segera dilakukan. Lalu yang kedua pengawasan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya pengawasan, tapi penindakan juga. Bekerja sama dengan KPK, kejaksaan. Itu meritokrasi, terus akhlak tadi ya. Ya itu kan. Tapi sulit juga tuh dinilai ya. Betul, itu sulit dinilai dan ya itu mungkin bisa ditunjukkan lewat. Jadi kita jadi role model buat mereka. Ya, jadi contoh. Oke, teman-teman, seru dengan Kang Eka. Banyak juga saya dapat ilmu juga dari Kang Eka. Sama-sama saya juga baca. Ini ada permasalahan klasik di Kota Bogor, Kang Eka, yaitu kemacetan ya. Tadi pernah dibahas di awal sedikit. Nah, saya belum ada dapat studi atau jurnal kerugian yang didapat dari kemacetan Kota Bogor. Kalau hitung-hitungan sederhana saya tuh, misalnya ada 1.000 kendaraan, ya, roda 2, roda 4 lah. Terus ada 1 liter per hari yang terbuang. Berarti kan ada 1.000 liter per hari. Dikali 10.000 kan udah 1 juta per hari ya. Kalau dikalikan setahun itu kan lumayan kalau dibeliin Indomie lah. Oh, banyak. banget. Banyak. Ini ada nggak solusi dari Kang Eka? Ya mungkin kalau kerugian jauh lebih besar dari itu ya. Karena ada multiplier effect. Orang yang biasa ngirim sehari 5 barang, akhirnya karena macet jadi cuma 2 barang, kerugian bisnisnya dan lain-lain, itu pasti jauh lebih besar. Memang saya juga belum pernah ngelihat ada hitungannya itu. Kalau kita mau mengobati satu masalah, pasti kita harus diagnosa dulu masalahnya tuh dari di mana gitu. Nah kalau diagnosanya tepat, insya Allah obatnya juga akan tepat. Nah kalau saya ngelihatnya kemacetan di Kota Bogor itu satu tadi, kalau ruas-ruas jalan baru itu bisa dipercepat, kayak R3, Bogor Inner Ring Road, akan mengurangi kemacetan karena orang yang mau ke satu tujuan itu bisa lewat 2 atau 3 jalan yang berbeda. Jadi itu yang pertama harus dilakukan. Lalu yang kedua, ya secepat mungkin bisa ada transformasi di transportasi publik gitu. Jadi gimana caranya kita bisa merangsang publik untuk mau berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik. Lalu yang ketiga, angkutan umum seperti angkot. Banyak angkot di kita yang ngetemnya kelamaan, bisa setengah jam, akhirnya yang di belakang nungguin semua tuh kan jadi macet. Nah ini kan balik lagi soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia, balik lagi. Iya, tapi kan kita sebagai pemerintah, kita akan persuasi, pasti kita akan tidak akan langsung reward and punishment dulu, tapi akan pakai persuasi dulu. Tapi aturan itu dibuat tuh kan untuk ditegakkan. Jadi harusnya ada satu waktu itu ditegakkan, akhirnya membuat orang yang lain juga jerah. Jadi kalau udah ngetem setengah jam bikin orang macet, ya itu harus dia
Iyalah. bisa ada Ada punishment-nya. punishment lah itu. Nggak bisa begitu. Harus disiplin, nggak bisa lagi nggak disiplin, Iya, ngetem iya, iya. berjam-jam. Karena itu salah satu sumber kemacetan utama itu. Lalu yang keempat juga pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang mengganggu hingga ke jalanan, tentu juga harus ditertibkan. Bukan berarti ditertibkan kita gusur ya, tapi paling tidak mengganggu lalu lintas. Karena kan sebetulnya menurut kami PKL juga kalau memang tidak permanen dan retribusinya dipungut untuk pemerintahan kota ya nggak ada isu sih, nggak ada masalah. Oh, jadi itu solusi langkah-langkah yang akan Ya untuk diambil oleh kemacetan ya. Dr. Raendra dan Eka Maulana, Betul. teman-teman. Nah, Kak Eka, saya dan teman-teman yang nonton juga penasaran. Landasan pemikiran apa yang Kang Eka pakai ini agar kelak ketika terpilih menjadi wakil wali kota tetap menjadi wakil wali kota yang berdaulat. Jadi jangan-jangan nanti ketika terpilih nggak berdaulat juga. Ya apa yang diomongin nggak terjadi juga. Apa landasan pemikiran agar tetap lurus aja, istiqomah? Niat ya, kalau saya Oke, gini-gini, kalau landasan pemikiran. Satu memang saya itu, tadi yang saya jelaskan di sini itu mencari untung untuk kehidupan di akhirat. Pengabdian. Ya. Jadi ya kalau itunya istiqomah, harusnya semuanya aman gitu. Jadi memang di sini itu ladangnya pengabdian, bukan ladangnya cari cuan gitu. Kalau cari cuan ya di bisnis saja. Kita itu makhluk ya, bahagia. Terutama laki-laki. Kita tuh bisa bahagia maksimal di dunia ini. Kalau yang saya rasakan itu justru dengan membahagiakan orang lain. Bukan dengan mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Nah jadi dua landasan itu ya satu, aturan agama, dua aturan dunia. Yang ketiga itu kalau saya ingin menjadi orang yang bahagia, jadi saya ingin membahagiakan orang dengan sebanyak-banyaknya. Karena misalnya landasan akhirat itu apa sih yang paling bikin takut untuk mencuri gitu ya. Jadi ada hadis Nabi itu yang bilang daging yang tumbuh dari harta yang haram itu tempatnya di neraka. Nah saya nggak mungkin ngambil harta yang haram terus saya kasih ke anak saya atau saya makan sendiri. Berarti kan saya menjerumuskan keluarga saya atau saya sendiri ke neraka. Jadi buat saya sangat percaya dengan itu. Jadi ya itu yang saya yakin akan menghalangi saya untuk tidak berbuat zalim terhadap warga Kota Bogor. Ketika terpilih nanti ya? Betul, iya. Oke itu teman-teman. Mudah-mudahan istiqomah lah. Istiqomah ya mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Nah teman-teman ada beberapa program yang belum dibahas. Mudah-mudahan berkesempatan ngobrol dengan Dr. Raendra sih, insya Allah. Siap. Tapi teman-teman perlu ingat, semua program, visi misi, semua paslon itu baik. Saya yakin baik, tapi yang perlu kita telaah adalah akal pemikiran dari setiap paslon itu yang menyokong visi misi program itu yang perlu kita telaah. Kalau programnya saya juga bisa bikin kayak kalau Chat GPT kan keluar semua tuh. Benar. Saya butuh 10 program visi misi untuk Kota Bogor, langsung jadi saya kirim aja. Tapi kan akal pemikiran yang menyokong itu kan yang perlu kita telaah. Rasional atau tidak. Nah itu dia. Oke Kang Eka, sekiranya di depan ada warga Kota Bogor, ada pesan-pesan nggak buat mereka? Saya tidak pernah merasa menjadi manusia terbaik di Kota Bogor. Saya dan Dr. Raendra hari ini hanya orang yang diberikan kesempatan untuk bisa ikut dalam kompetisi pilkada ini. Tapi insya Allah walaupun kami bukan merasa yang paling terbaik di Kota Bogor, jika kami terpilih kelak, kami pasti akan memberikan yang terbaik untuk warga Kota Bogor. Oke, itu teman-teman podcast saya dengan Kang Eka Maulana. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam memilih pemimpin Kota Bogor. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.